Stok BBM langka, antrean panjang terjadi di SPBU di Pontianak dan Kubur Raya, Kalimantan Barat. Penyidik tim 9 Kejaksaan Agung periksa 7 saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bantah rumor soal jadi calon Gubernur Bank Indonesia pengganti Peri Warjio. Purbaya tegaskan itu isu. Jeda perang, Iran bantah negosiasi dengan AS. Timnas Indonesia tampil apik dan meyakinkan kalah melumat Kamboja dengan skor telak 5-1. Kemenangan ini menjadi modal kepercayaan diri timnas untuk bisa meraih gelar juara AFF. Apa kabar saudara? Kompas Malam kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Arizona Gali. Kita langsung ke informasi pertama saudara. 2 perampok bersenjata api menyasar minimarket di Majalengka, Jawa Barat. Pelaku menodongkan senjata api dan melukai karyawan. Kedua pelaku perampokan menodongkan senjata api dan melukai kedua karyawan minimarket. Mereka meminta karyawan mengambil uang di brankas. Akibat perampokan ini, uang 7 juta rupiah yang disimpan di brankas raib. Sementara karyawan minimarket yang terluka mendapat perawatan di rumah sakit. Pelaku ke dalam langsung ngedongin pistol, nembak ke area kasir 1 kali, nggak kena keserempet sama temannya ini. Peluru. Ya, peluru. Terus yang parahnya namanya si Gilang, Pak. Dia tembak di bagian kaki. Saudara, 2 pendaki yang sempat tersesat di Gunung Egon, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ditemukan dalam kondisi lemas. Sahabat dikit dulu, Rano. Jalan dekat itu. Dekat sini. Itu sebelah kanan itu jalan. Komo mere. Kalian ambil lurus ke kiri. Tim rescue Bang. Ketemu. Kedua pendaki sebelumnya naik ke puncak Gunung Egon untuk menikmati pemandangan alam. Namun saat hendak turun ke pos 1, mereka tersesat karena kondisi gelap dan terbatasnya jarak pandang. Keduanya ditemukan dalam kondisi lemas dan dievakuasi di titik awal pendakian. Sahabat dikit dulu, Rano. Jalan dekat itu. Dekat sini. Itu sebelah kanan itu jalan. Komo mere. Kalian ambil lurus ke kiri. Tim rescue Bang. Ketemu. Sudah yang kita nih. Pak, jangan lupa dokumentasi Pak ya. Sudah ini mau kirim. Siap Pak, siap. Ya. Dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju ke pos Gunung Egon yang terdekat untuk dilaksanakan pemeriksaan medis. Saudara, pasukan pertahanan Israel klaim menghancurkan terowongan Hamas di jalur Gaza. IDF menyebut serangan tersebut bagian dari operasi berkelanjutan untuk melumpuhkan jaringan bawah tanah Hamas. Rekaman yang dirilis pasukan pertahanan Israel menunjukkan serangan udara yang diklaim menyasar terowongan Hamas. IDF, pasukan militernya, menyerang terowongan bawah tanah yang terletak di wilayah Gaza Utara. Awal Juli ini,
Menteri Pertahanan Israel menyebut militer Israel telah menghancurkan 83% jaringan terowongan Hamas di jalur Gaza yang saat ini di bawah kendali IDF. Kantor berita Iran merilis kondisi Selat Hormuz Senin waktu setempat. Kapal-kapal berbaris menunggu izin dari Iran untuk melintas jalur perairan strategis tersebut. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan Teheran dan Muscat telah mengadakan serangkaian pembicaraan teknis mengenai keamanan pelayaran kapal melalui Selat Hormuz. Iran menegaskan belum ada perubahan status navigasi di Selat Hormuz dan penutupan Selat Hormuz masih di bawah kendalinya. Saudara, AS Iran memutuskan jeda berperang usai 2 pekan saling serang. AS sebut sedang bernegosiasi dengan Iran, sementara Iran membantah dan sebut tengah fokus bahas keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz dengan Oman. Amerika Serikat dan Iran memasuki masa jeda pertempuran. Di hari keempat, kedua negara ini menghentikan saling serang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump klaim pihaknya tengah bernegosiasi dengan Iran untuk mengupayakan perdamaian. Tapi, Trump beri peringatan tegas jika diplomasi menemui jalan buntu, ia menyebut tetap melakukan apa yang sebelumnya dilakukan. And right now they're talking to us about making a deal. No, you can't bribe them. You got to beat them, and we're beating the hell out of them. But we'll see how it turns out. Right now, there are very friendly negotiations going on. Di sisi lain, Iran membantah tengah bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, menegaskan, saat ini Iran tengah fokus bernegosiasi dengan Oman soal keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz. ما هیچ مذاکره‌ای در حال حاضر با آمریکا نداریم. مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز. Peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Fauzia G. Cempaka Timur, menilai fase jeda antara Amerika Serikat dan Iran mengindikasikan keduanya telah lelah berperang. Periode kedua dari perang ini yang baru berjalan sekitar 2 pekan, ini sudah merupakan kebuntuan kedua belah pihak begitu ya, di mana tentu saja berbeda dengan fase pertama di mana persiapan stok amunisi, stok penangkis juga rudal ini masih banyak. Saat ini kedua belah pihak ini sudah dalam kondisi yang lelah sebenarnya, Mas. Kelelahan strategis yang amat sangat, dan juga bagaimana kondisi yang mengakibatkan terhadap stok energi di kedua belah pihak ini tentu sangat dampaknya sangat besar dibandingkan periode yang pertama. Dualisme sikap Amerika Serikat Iran soal lanjut damai atau perang berkepanjangan menyita perhatian global. Akankah masa jeda betul-betul berbuah manis perdamaian atau sebagai sekadar waktu sebelum perang lebih besar berkecamuk? Saudara, jeda perang Amerika Serikat dan Iran kembali diuji. Presiden AS Donald Trump mengklaim tengah bernegosiasi dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Namun Iran justru membantah. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pernyataan yang saling bertolak belakang ini? Kita bahas dengan pakar hubungan internasional Presiden University, Pak Teguh Reza Syah. Selamat malam, Pak Teguh. Selamat malam, salam dari Presiden University. Pak Teguh, apakah jeda perang ini membuka peluang diplomasi atau hanya bagian dari strategi, Pak Teguh? Kalau bagi Iran, jeda itu tidak berarti rehat, tidak. Bagi Iran, jeda itu harus diiringi juga dengan kesiapan diplomasi dan juga kesiapan perang. Cuman masalahnya, diplomasi dengan siapa?
Kalau Amerika Serikat mengatakan Iran sudah lelah perang dan sedang siap-siap negosiasi dengan Amerika Serikat, tapi bagi Iran tidak. Justru bagi Iran ini adalah bukti bahwa kalau secara teori dikatakan kedua kami lelah atau war fatigue, malah sebenarnya inilah kesempatan bagi warga Iran untuk menunjukkan loyalitasnya kepada negara. Juga kementerian dan lembaga semuanya menunjukkan itikat baiknya untuk tunduk kepada Ayatollah Mujtaba Khomeini. Prinsipnya adalah marja'i taklid, jadi kami taat kepada Anda. Jadi ini adalah uji nyali dari Amerika Serikat terhadap Iran untuk mengetes apakah Ayatollah itu benar-benar punya kemampuan de facto dan de jure mengendalikan masyarakatnya dan juga mengendalikan kementerian dan lembaganya, terutama sekali IRGC, ataukah juga ini dimungkinkan untuk mengganggu kesiapan kementerian dan lembaga di Iran tersebut. Dan juga statement ini juga berpotensi menghidupkan kembali perjanjian-perjanjian rahasia yang ada antara Amerika Serikat dengan negara-negara Teluk. Maka kemungkinan besar akan ada perjanjian-perjanjian yang hidup antara Amerika Serikat dengan Yordania, dengan Mesir, dengan Syria, dengan Irak, dengan Kuwait, dengan Bahrain, dengan Qatar, dengan Uni Arab Emirat, mungkin dengan Oman, dan kita tidak tahu. Karena perjanjian rahasia itu dibuat dengan penuh kerahasiaan, dengan items-items yang baru hidup kalau ada kata-kata kunci dari Amerika Serikat. Jadi dalam pandangan saya, Iran dan Amerika Serikat betul lelah, tapi Iran justru semangatnya tinggi karena mereka sadar Amerika Serikat lebih menderita, ekonomi mereka sudah kocar-kacir, kemudian pertahanan mereka juga sudah banyak rontok oleh Iran, terutama sekali di sektor radar dan pertahanan udara, kemudian juga banyak rontok di sektor dukungan dan logistik, kemudian juga banyak rontok di sektor infrastruktur operasional. Jadi untuk itu dalam bayangan Iran, items Amerika Serikat sudah berbeda dari awal perang pada tanggal 28 Februari. Bahkan sumber-sumber saya di Iran menyebutnya yang rontok itu adalah radar dan air defense, ada 47 aset, kemudian operational infrastructure 48 aset, kemudian support and logistics 44 aset, dan juga aircraft and aerial assets itu 49. Jadi dapat dikatakan Amerika Serikat ini berada di penghujung kemampuannya untuk berperang total. Apalagi tekanan dari dalam negeri sudah semakin besar. Kalau kita perhatikan perimbangan kekuatan dalam pengambilan keputusan di DPR, maka saya perhatikan Demokrat sudah semakin unggul, dan pada saat yang sama tekanan dari masyarakat Amerika Serikat sudah semakin besar, dan Trump berada pada detik-detik pemilu selah pada minggu pertama awal November depan. Jadi dalam kondisi seperti ini dapat dikatakan Iran tidak merasa tersudut, malah Iran merasa justru begini, Pak Tuku, maaf saya potong. Iran ini kan membantah sedang bernegosiasi dengan AS, sementara AS mengatakan bahwa negosiasi sedang berproses seperti itu. Sebenarnya seberapa besar ini perbedaan pendapat kedua pihak ini menghambat peluang untuk nanti akhirnya akan terjadi kesepakatan damai? Saya pikir damai itu masih jauh ya, karena bagi Iran kalau sudah berbicara soal nuklir, soal berbicara soal Hormuz, itu ada kedaulatan kami yang tidak mau diganggu-gugat. Ini ada negara-negara yang sangat konsisten, misalnya juga sama dengan Korea Utara, tidak mau diutik-utik kalau sudah berbicara soal nuklir. Jadi untuk Iran, mereka berpikir, nuklir itu harus kami miliki, dan untuk itu nuklir kami adalah untuk tujuan damai. Dan bagi Iran, indikatornya adalah kesesuaian Iran dengan International Atomic Energy Agency. Nuklir Iran digunakan untuk ekonomi, digunakan untuk industri, digunakan untuk pendidikan, digunakan untuk kesehatan, dan itu sangat terstruktur. Di dalam bayangan saya, cara berpikir Iran dan Amerika Serikat adalah beda. Amerika Serikat berpikir bahwa jeda itu adalah langkah positif menuju perundingan, tapi bagi Iran jeda itu adalah tetap kami dalam kondisi perang, karena tidak ada pernyataan berhenti perang, tidak ada pernyataan dari Ayatollah dan juga dari pimpinan-pimpinan eksekutif dan legislatif dari Iran. Maka untuk itu saya perhatikan Iran tetap pada prinsip Amerika Serikat itu adalah setan besar atau syaitanul akbar yang tidak bisa dipercaya. Kalau bicara pasti bohong, kalau bikin janji itu pasti ingkar, dan kalau sudah sama-sama menyepakati nanti 14 items dari perdamaian, mereka akan menggunting dalam lipatan. Itu sudah ada dalam benak masyarakat Iran, dalam pemerintah Iran. Jadi di sinilah kesempatan Ayatollah Ali Khamenei untuk menunjukkan kepemimpinan besarnya secara de jure, secara de facto, dan juga secara psikologi. Jadi kalau Amerika Serikat berpikir perundingan, Iran berpikir tidak. Perundingan itu di atas kertas, ya, tapi dalam kenyataannya kami tetap siap untuk berperang jangka panjang dengan Amerika Serikat. Pak Tuku, terakhir singkat saja, jeda perang AS Iran dibayangi memanasnya eskalasi Iran-Ukraina dan Houthi Arab. Perang ini makin meluas, Pak Tuku.
ada potensi ya perang ini semakin meluas. Kita masih berada pada tahap 1 di mana perang ini masih melibatkan axis of resistance, yakni Iran plus Hezbollah, Houthi dan Hamas. Jadi pada saat yang sama belum masuk tahap kedua di mana ada keterlibatan sekutu-sekutu Amerika Serikat, misalnya bagaimana Qatar, bagaimana Uni Arab Emirat, bagaimana Bahrain, bagaimana Kuwait, dan juga saya belum melihat adanya pergerakan militer untuk menghidupkan kembali pangkalan Amerika Serikat yang rusak seperti Al Udeid Air Base, kemudian Al Dhafra Air Base, kemudian Naval Support Activity di Bahrain dan Camp Armijan. Itu masih belum kelihatan. Jadi untuk sementara waktu perang ini masih tetap segitiga antara Amerika Serikat dengan Israel melawan Iran di satu sisi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Teguh Reza Syah, pakar hubungan internasional Presiden University telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih. Saudara, saja kami akan kembali dengan informasi Timnas Indonesia tampil apik dan meyakinkan kala melumat Kamboja dengan skor telak 5-1. Kemenangan ini menjadi modal kepercayaan diri Timnas untuk bisa meraih gelar juara AFF. Saudara, antrean bahan bakar minyak terjadi di sejumlah SPBU di Pontianak. Warga mengeluhkan antrean yang memakan waktu hingga 1 jam. Antrean BBM di sejumlah SPBU di Pontianak terjadi dalam 3 hari terakhir. Pengendara harus antre sekitar 1 jam atau bahkan lebih. Pengendara yang sudah antre pun kerap kehabisan BBM. Warga berharap distribusi BBM kembali normal agar tidak mengganggu aktivitas. 1 jam. Dapatnya berapa liter, Bu? 3,5. 3,5. Masih ada. Terus Ibu nih kenapa ngantri apa karena takut nggak ada bensin atau apa, Bu? Enggak sih, pulang besok kita mau kerja muter-muter. Jadi takut kehabisan. Oh gitu. Terus Bu, apa harapan Ibu nih Bu untuk kondisi kayak gini? Dipercepat ya pengiriman SPBU-nya itu, BBM-nya, supaya nggak ngantri-ngantri lagi. Berikutnya, Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membantah soal isu namanya masuk bursa calon gubernur Bank Indonesia. Purbaya tegaskan itu hanya isu. Menanggapi munculnya spekulasi soal bursa calon gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membantah dirinya menjadi kandidat. Purbaya menyebut isu tersebut sudah berulang kali muncul dan tidak pernah terbukti. Saat ditanya mengenai sosok yang layak menjadi gubernur BI, Purbaya menegaskan pihaknya akan mengikuti keputusan Presiden. Mas, isu abadi di isu masalah sini nggak pernah jadi. Rekomendasinya di sini jadi di mana? Ada rekomendasi nggak Pak siapa yang cocok jadi gubernur BI? Ini Pak Ariban dulu ya. Kita ikutin perintah Bapak Presiden. Perintah Pak KSS belum ada perintah. Pak Purbaya. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Polisi masih mendalami kasus kematian tragis seorang satpam yang ditemukan tewas terborgol di Waduk Jatiluhur. Polisi telah memeriksa belasan saksi dan menganalisis rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Romawan menegaskan pihaknya telah memeriksa sekitar 11 orang saksi guna mengumpulkan informasi sebelum dan sesudah kejadian. Selain itu, Saudara, sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi juga telah diamankan untuk dianalisis lebih lanjut. Ada sudah kurang lebih 11 saksi yang sudah diperiksa oleh Polres Purwakarta, ya, di mana di sini tujuannya untuk mencari keterangan-keterangan pada saat sebelum kejadian dan juga pasca kejadian. Kita juga sudah mendapatkan beberapa rekaman CCTV yang sudah kita lakukan pemeriksaan, dan rekan-rekan sekalian, kami butuh waktu untuk bisa mengungkap kasus kejadian ini. Aktivitas di lokasi kejadian Bendungan Jatiluhur, tempat ditemukannya satpam yang tewas, kini menjadi lebih sepi daripada biasanya. Petugas keamanan satpam yang berjaga lebih selektif memeriksa kendaraan warga yang melintas di lokasi. Di mata rekan korban, Sumarna adalah sosok yang baik kepada teman dan warga.
Sebelum meninggal, Sumarna pun tidak pernah bercerita memiliki masalah. Orangnya baik, baik. Sama warga, sama anak-anak yang nongkrong di sini, baik orangnya. Atau pernah dengar curhatan apa gitu? Enggak. Atau pernah dengar beliau bertengkar dengan orang lain? Enggak, belum. Orangnya baik dia. Baik. Apalagi dia kan orang Danru Linmas desa. Makanya sama warga, sama masyarakat dekat dia. Informasi berikutnya, saudara, keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah membenarkan korban bekerja di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di Jakarta. Atas kematian korban, keluarga menjelaskan korban menderita penyakit diabetes. Salah satu anggota keluarga menjelaskan Sutrimo sudah puluhan tahun bekerja di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Keluarga telah ikhlas atas meninggalnya korban lantaran korban juga mengidap diabetes. Kamis lalu jenazah almarhum Sutrimo telah dimakamkan di TPU Desa Belahar, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Sebelumnya Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di sebuah bangunan bekas klinik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban dinyatakan meninggal saat tiba di rumah sakit. Saudara Sutrimo yang menjadi korban di Jakarta itu benar bekerja di rumahnya Bapak Febri Ardiansyah Jampitsus. Nah, bekerja sebagai apa juga saya kurang tahu dia, tapi sudah cukup lama puluhan tahun di rumahnya Pak Febri Ardiansyah. Keluarga itu tidak akan menuntut apapun dan sudah ikhlas. Mohon didoakan saja. Sutrimo itu mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus kronis. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan atas kematian seorang pria bernama Sutrimo di sebuah bekas klinik kecantikan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin siang. Tim Inafis Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslap 4 Polri mendatangi lokasi penemuan jasad Sutrimo. Namun petugas enggan menjelaskan apa saja temuan dalam olah TKP lanjutan ini. Pada olah TKP sebelumnya, saudara, polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya sebuah bantal berwarna biru, botol plastik, sampel sisa makanan dan minuman, serta satu unit sepeda motor. Saudara, penyidik tim 9 Kejaksaan Agung memeriksa 7 saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna, 7 orang yang diperiksa penyidik dari tim 9 terdiri dari 3 saksi pihak swasta, yakni WF, BM, dan H, serta 4 saksi dari penyidik kepolisian. Anang bilang tim penyidik masih melakukan pendalaman kasus dengan memeriksa saksi-saksi untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ex-Jampitsus. Kejaksaan Agung melalui tim penyidik tim 9 telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi terkait seprindik perkara TPPU yang melibatkan tersangka saudara FA. Adapun ke-7 orang saksi tersebut berdasarkan informasi dari penyidik telah hadir semua dan memenuhi panggilan penyidik. Di mana terdiri dari 3 orang pihak swasta dengan inisial WF, BM, dan H, serta 4 orang dari pihak penyidik kepolisian. Dan sampai saat ini, tim penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum melakukan tindakan hukum lainnya. Saudara, pabrik obat di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan permukiman dan pasar membuat sejumlah warga panik. Selengkapnya usai jeda. Saudara, sebuah ruangan di pabrik obat di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan permukiman dan pasar membuat sejumlah warga panik.
Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api menjalar dari ruang engineering ke gudang penyimpanan botol yang berada di dalam pabrik. Lokasi kebakaran yang berada di belakang deretan toko dan berdekatan dengan permukiman serta pasar membuat sejumlah warga panik. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Tidak ada korban jiwa karena saat insiden terjadi, pabrik dalam keadaan tutup, sementara warga sempat mendengar beberapa kali suara ledakan. Jadi ada suara ledakan dikit bang, suara ledakan di belakang. Cuman nggak tahu itu kayaknya gas-gas apa itu. Awalnya tadi gimana yang abang tahu? Asap doang, asap hitam tebel itu. Terus nggak lama merah, gede api. Ini yang kebakar apa bang? Pabrik obat ini kayaknya belakang, nggak tahu pasti kita. Itu kejadian pabrik udah tutup atau buka bang? Udah tutup, soalnya udah jam 7-an tadi kalau nggak salah tuh. Dua perampok bersenjata api menyasar minimarket di Majalengka, Jawa Barat. Pelaku menodongkan senjata api dan melukai karyawan. Kedua pelaku perampokan menodongkan senjata api dan melukai kedua karyawan minimarket. Mereka meminta karyawan mengambil uang di brankas. Akibat perampokan ini, uang 7 juta rupiah yang disimpan di brankas raib. Sementara karyawan minimarket yang terluka mendapat perawatan di rumah sakit. Pelaku ke dalam langsung ngedongin pistol, nembak ke area kasir 1 kali, nggak kena keserempet sama temannya ini peluru. Ya, peluru. Terus yang palanya namanya si Gilang Pak, dia tembak di bagian kaki. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Kompas Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Arizona Gali, terima kasih. Sampai jumpa.